Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan beberapa penerapan dari gelombang elektromagnetik. Di sini bersama saya Paskalis. Bersama saya Nur Paiji Hidayatullah. Saya Muhammad Hanan Al-Karim. Saya Muhammad Sidik. Oke, kita langsung saja ke contoh penerapannya. Saya akan mengawali pembahasan. Oke, gelombang elektromagnetik. Sebelumnya, coba kita pahami dulu dasar dari gelombang elektromagnetik. Pada dasarnya, gelombang elektromagnetik atau GEM itu sendiri merupakan salah satu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Tidak seperti gelombang mekanik yang membutuhkan medium seperti air, udara, atau benda padat. GEM sendiri bisa merambat dengan ada maupun tidak adanya medium. Nah, sifat-sifat itu pertama, GEM itu merupakan gelombang transversal. Merambat pada ruang hampa dan bisa mengalami pemantulan, pembiasan, difraksi, dan polarisasi. Nah, ini ada beberapa spektrum GEM jika dibagi berdasarkan frekuensi maupun panjang gelombangnya. Nah, ini ada gelombang radio, ada gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, nanti teman-teman saya akan menjelaskan salah satu manfaatan dari gelombang dari spektrum GEM tersebut. Oke, ini saya Paskalis menjelaskan tentang GPS atau Global Positioning System. Jadi, GPS ini merupakan salah satu sistem navigasi yang menggunakan satelit untuk melacak lokasi. Nah, jadi GPS itu merupakan pada dasarnya sistem untuk melacak dengan memanfaatkan pancaran gelombang radio dan beberapa satelit untuk melacak. Nah, gelombang yang digunakan itu gelombang radio itu jenis gelombang L1 yang memiliki frekuensi 1572,42 MHz dan L2 memiliki frekuensi 1227,60 MHz. Nah, kalau cara kerjanya pada dasarnya gelombang itu dipancarkan dari satelit, kemudian gelombang tersebut diterima oleh alat device seperti handphone atau bisa kendaraan, bisa drone. Nah, nanti mereka semua ini atau device itu seperti handphone, drone atau kendaraan ini bisa dihubungkan dengan internet. Nah, nanti gelombang atau kode gelombang, kode digit yang diterima dari satelit itu diteruskan oleh device atau alat perangkat ini ke menara GSM atau network. Nah, nanti menara GSM akan menerima kode dari receiver dari alat perangkat dan akan diteruskan ke internet. Nah, nanti dari internet itu akan menghitung berapa besar relay data. Jadi ada beberapa relay waktu yang tidak sebanding dari satelit ke perangkat, dan itu akan dikalkulasikan di internet dan diteruskan ke server satu, di mana ada 2 server yang akan menghitung berapa besar perbedaan waktu supaya jarak dan waktu dapat akurat. Kemudian diteruskan kepada server utama. Nanti dari server utama akan balik lagi ke perangkat seperti handphone, laptop, atau alat lainnya yang memiliki software atau aplikasi GPS. Jadi pada dasarnya kita bisa syarat untuk bisa melacak lokasi itu minimal ada 3-4 satelit. Lebih ideal lagi atau lebih akurat bisa di atas 4 satelit untuk bisa melacak lokasi. Demikian. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Nur Paiji Hidayatullah untuk contoh penerapan lebih lanjut.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faiji dari kelompok 4. Sini saya akan memberikan contoh pengaplikasian pada gelombang elektromagnetik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian sinar X pada röntgen atau mesin X-ray. Selanjutnya di sini ada pengertiannya. Yang pertama, pengertian sinar X atau röntgen. Sinar X atau sinar röntgen adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang berkisar antara 10 nanometer ke 100 pikometer dan memiliki frekuensi sekitar 1016 sampai 1021 Hz. Sinar ini dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit, tetapi tidak dapat menembus benda-benda keras seperti tulang, gigi, dan logam. Sinar X terbentuk pada saat elektron-elektron bebas melepaskan sebagian energi saat terjalin interaksi dengan elektron lain yang mengorbit atau dengan inti atom atau nukleus. Energi yang dilepaskan dari elektron ini berupa fotosinar X. Nah, sekian pengertian dari sinar X atau röntgen. Berikut saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja mesin X-ray pada röntgen, yaitu katoda dan anoda yang ditempatkan di dalam sebuah tabung kaca vakum. Katoda adalah filamen yang dipanaskan, seperti yang dapat kita lihat di dalam sebuah bola lampu neon. Mesin mengalirkan arus melalui filamen dan memanaskannya. Panas menguapkan elektron dari permukaan filamen. Anoda bermuatan positif, berbentuk piringan pipih terbuat dari tungsten, menarik elektron melewati tabung. Perbedaan tegangan antara katoda dan anoda sangat tinggi, sehingga elektron terbang melalui tabung dengan banyak kekuatan. Ketika elektron yang melalui bertabrakan dengan atom tungsten, memindahkan elektron dalam satu orbital atom yang lebih rendah. Sebuah elektron dalam orbital yang lebih tinggi secara jatuh ke tingkat energi lebih rendah. Sekian saja. Mungkin ini di sini bawahnya ada elektron bebas bertabrakan dengan atom tungsten memindahkan elektron. Berikut ada sedikit gambar dari contoh X-ray. Mohon maaf apabila gambar sedikit buram. Ini contoh prinsip kerjanya. Di sini ada anoda, katoda, dan sinar ini akan menembus melewati kaca-kaca ini, dan hasilnya tersebut ada di bawah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan teman saya mengenai contoh penerapan game. Di sini saya Muhammad Hanan Al-Karim akan membahas mengenai contoh penerapan game, yaitu remote control. Langsung aja ke prinsip kerjanya. Cara kerja seperti ini mirip dengan cara kerja sandi Morse yang dikirim melalui mesin telegram. Seorang operator mengirimkan pesan teks singkat kepada operator penerima yang berada pada jarak tertentu. Namun pesan tersebut dikirimkan dalam bentuk pola kode-kode Morse yang melambangkan huruf-huruf dalam pesan yang dikirimannya. Jadi nggak mirip-mirip lah, nggak jauh beda dengan apa yang dilakukan sama prinsip remote control menggunakan tombol-tombol. Remote control menggunakan LED inframerah yang berfungsi sebagai pengirim atau transmitter pola sinar inframerah. Lanjut, komponen remote control yang dijelaskan adalah jenis-jenis remote control yang sering dijumpai di peralatan elektronik rumah, seperti televisi. Menggunakan gelombang inframerah sebagai pembawa sinyal, sebuah sistem remote control terdiri dari beberapa bagian, yaitu transmitter atau pengirim sinyal. Alat ini berfungsi untuk mengirimkan instruksi ke peralatan elektronika. Alat ini adalah sebuah LED, sinar inframerah yang berada di pesawat remote control. Kedua itu ada panel remote control. Panel ini berisi sejumlah tombol di pesawat remote control. Bisa dilihat seperti gambarnya. Nomor 3 itu ada papan rangkaian elektronik.
Fungsi komponen ini adalah membaca tombol yang ditekan pengguna, kemudian membangkitkan transmitter untuk mengirimkan sinyal pola sesuai tombol yang ditekan. Seperti gambar yang di atas yang berwarna hijau. Yang keempat itu ada receiver atau penerima. Alat ini berada di dalam alat elektronika yang akan menerima instruksi. Untuk jenis sinar inframerah, alat yang digunakan adalah fototransistor inframerah. Alat ini berperan dalam mendeteksi pola sinyal inframerah yang dikirimkan remote control. Saya rasa sekian presentasi saya mengenai remote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas gelombang radio. Pengertian gelombang radio adalah sebuah gelombang yang memiliki frekuensi yang paling kecil atau panjang gelombang yang paling panjang. Gelombang radio yang ada dalam sebuah rentang frekuensi yang luas dan meliputi beberapa hertz hingga gigahertz. Lalu ada pengertian radio. Pengertian radio sendiri adalah untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, seperti yang dipakai di stasiun TV dan radio untuk mentransmisikan sinyal. Komunikasi lalu digunakan pada radar dan pencitraan satelit ke bumi untuk pembuatan peta 3 dimensi. Terakhir ada pemancar radio. Pemancar radio adalah sebuah pesawat yang bisa mengirimkan berbagai macam informasi atau isyarat melalui udara. Pemancar radio mengubah dan melakukan modulasi gelombang radio untuk menyampaikan berbagai macam informasi. Di dalam radio AM, ketinggian dari sebuah gelombang pembawa diubah berdasarkan suara yang ditangkap mikrofon. Karena kelemahan yang banyak, radio AM digantikan dengan radio FM yang lebih jernih dan bagus penerimaannya. Ini adalah gambar dari gelombang radio AM dan FM. Di sebelah saya ini ada sebuah gambar dari cara kerja radio. Untuk itu akan saya jelaskan dengan lebih spesifik. Sinyal radio dipancarkan dengan menggunakan gelombang pembawa. Lalu gelombang radio yang merupakan sebuah bagian dari spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang paling panjang yang dipantulkan oleh lapisan udara yang juga berada di tinggi di dalam atmosfer bumi yang disebut ionosfer. Pesan lewat radio bisa untuk dipantulkan sehingga bisa mencapai jarak yang sangat jauh. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami, beberapa penerapan dari gelombang elektromagnetik. Masih banyak jenis lainnya yang bisa diterapkan dan bisa digunakan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.